Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Zaitun Deranggi. Di video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian lapangan kerja buat kalian yang kuliah di prodi arsitektur. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau cerita dulu. Jadi sekarang ini aku udah duduk di semester 6. Semester depan berarti aku udah masuk seminar. Karena aku masuk kuliah ini sebenarnya karena coba-coba doang, jadi aku nggak ada gambarannya ke depan gitu loh, kayak setelah aku lulus aku bakal kerja di mana atau ilmu yang aku pelajari selama ini tuh bakal kepake atau enggak, itu aku nggak tahu. Jadi aku memutuskan kemarin tuh buat searching informasi tentang fresh graduate dari prodi arsitektur. Terus di sini aku udah ngerangkum jadi ada 5 poin lapangan kerja untuk lulusan arsitektur. Nah, yang pertama di sini itu kita bisa kerja di biro arsitektur gitu. Jadi kayak arsitektur IAI gitu. Biasanya mereka punya biro juga, dan menurut aku sebagai fresh graduate, biro arsitektur ini kayak bisa jadi jawaban buat kalian yang bingung mau kerja di mana. Karena kemarin aku sempat main-main ke salah satu biro arsitektur yang ada di Jogja, JP Studio kalau kalian tahu. Dan di situ arsitek yang ada di situ tuh namanya Pak Judi Pranata. Dan di situ Pak Judi Pranata itu sempat cerita gitu loh ke aku kalau kerja di biro arsitektur itu nggak berat selama kita enjoy, karena di biro arsitektur itu kerjanya kan tim kan, misalnya terdiri dari 5 orang. Nah, dari 5 orang ini tuh nanggung satu beban gitu loh. Jadi kayak misalnya punya satu proyek yang ditanggung sama 5 orang ini. Nanti satu ada yang bikin rendering, terus yang satu ada yang ngitung RAB-nya, terus yang satu lagi bikin gambar kerjanya, terus misalnya ada yang bikin konsepnya, yang kayak gitu-gitu. Tapi tetap porsi satu proyek itu dibagi 5. Dan untuk aku pribadi sih, aku lebih tertarik setelah aku lulus aku bakal kerja di biro arsitek kayak gitu. Terus untuk poin yang kedua, kalian bisa kerja di perusahaan properti. Untuk contoh perusahaan properti yang ada di Indonesia yang mungkin udah nggak asing buat kalian itu Alam Sutra sama Ciputra. Kalau dengar namanya, mereka bergerak di bidang perumahan. Dan untuk perusahaan properti sendiri sebenarnya nggak cuma di perumahan, kayak ada ruko, terus hotel, apartemen kayak gitu. Itu dia masuk ke perusahaan properti. Next, yang ketiga ini ada perusahaan konstruksi. Untuk perusahaan konstruksi sendiri itu yang aku tahu ada 2, ini yang kerja sama BUMN. Yang pertama ada Waskita, yang kedua itu Wika. Untuk perusahaan swasta atau perusahaan lainnya itu mungkin kalian bisa searching sendiri, karena aku kurang tahu perusahaan konstruksi yang membutuhkan jasa arsitek itu apalagi gitu. Terus yang keempat, ini sebenarnya anak SMK arsitek juga bisa sih ngerjain. Jadi kalian itu menjual jasa gitu, kayak jasa rendering, jasa gambar kerja, jasa ngedesain interior kayak gitu-gitu. Itu bisa banget, kayak misalnya kalau istilah di kampusku tuh kayak ngejoki gitu. Jadi kalau misalnya kalian fresh graduate tapi bingung mau ngapain, kalian ngejoki aja. Ya sebenarnya kalau kalian ngejokiin tugas mahasiswa yang masih kuliah itu rugi sih, soalnya kan tugasnya yang ngerjain kita. Jadi kayak dia ini tuh sebenarnya nggak dapet apa-apa gitu loh kuliah. Tapi menurut aku ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian. Terus next, yang kelima itu kalian keluar dari prodi arsitektur. Jadi kalian bisa kerja di bidang lain, kayak misalnya kalian mendaftar kerja ke perbankan, atau kalian buka usaha sendiri, atau misalnya kalian tuh sebenarnya punya hobi masak nih, kalian bisa buka usaha kuliner. Atau kalau misalnya kalian lebih suka yang kerjanya simple-simple gitu, kalian bisa daftar ke kafe-kafe jadi barista yang kayak gitu-gitu. Karena itu tergantung opsional kalian sendiri-sendiri sih. Kayak misalnya
setelah lulus ilmu arsitek ini mau dipakai apa enggak. Kalau aku pribadi ngerasa kalau nggak dipakai tuh sayang ya, karena jujur aja kuliahnya itu berat banget, dan kayak kalau nggak dipakai, aku kuliah capek-capek buat apa, maksudnya berjuang sampai lulus tuh buat apa gitu. Karena lulus dari kuliah itu bukan hal yang gampang gitu loh, kayak nggak kayak kita SMP SMA. Maksudnya kalau SMP SMA kan udah terjadwal ya, kayak oh nanti kita kelas 10 terus harus naik kelas 11, nanti setelah kelas 12 ada UN, udah pasti lulus gitu. Kalau kita kuliah itu kita yang nentuin sendiri, kayak misalnya kita mau lulus 3 tahun 8 bulan, kita mau lulus 4 tahun, kita mau lulus 5 tahun, itu kita sendiri yang nentuin. Karena kampus itu nggak akan peduli gitu loh, kayak mahasiswanya ini mau lulus kapan tuh nggak akan dikejar-kejar, karena dianggap mahasiswa kan udah mahal gitu loh. Jadi kayak kita itu harus bertanggung jawab sendiri atas diri kita sendiri kayak gitu. Terus sebenarnya ini ada poin terakhir tapi nggak masuk di kayak aku sendiri tuh tidak tertarik gitu loh. Jadi kalian itu setelah lulus dari arsitek, kalian itu bisa jadi dosen. Cuman untuk jadi dosen sendiri itu bukan hal yang mudah, karena kalian pintar belum tentu kalian bisa ngajar gitu. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang emang orangnya ngerasa nih, aku kalau ngajarin orang lain itu ngerti gitu, jadi aku kayak mungkin setelah lulus aku coba-coba jadi dosen gitu. Kayak gitu mungkin bisa sih jadi opsi buat kalian. Tapi untuk aku pribadi, aku tuh kalau ngajarin orang, aku sendiri malah jadi bingung gitu. Orang lain ngerti, akunya bingung gitu. Jadi menurut aku dosen bukan pilihan buat aku. Dan mungkin video kali ini cukup sampai sini, dan semoga informasi yang aku bagiin bisa bermanfaat juga buat kalian semua. So, don't forget to like, comment, share ke semua sosial media yang kalian punya, dan subscribe channel aku. See you on my next video. Bye-bye!